warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Winisa Sabitri. Di pertemuan kali ini saya akan membahas bab 1, yaitu spanning tree protocol untuk Cisco CCNA part 2. Di sini ada 2 switch dan 2 PC. Nah, di PCI itu IP-nya 172.168.1.1. Sedangkan PCB itu IP-nya 172.168.1.2. Switch 1 dan 2 itu terhubung melalui flash internet 0/1. Nah, misalnya kabel ini putus, lalu akan ada interface lain, yaitu yang FA0/2. Lalu jika kabel sudah tersambung FA0/2, terus kabel ini tiba-tiba nyala lagi. Nah, jika misalnya kabel ini dan FA02 nyala, itu kalau misalnya kirim paket berarti dia itu muter-muter. Jika paketnya muter-muter akan terjadi looping. Nah, looping itu akan berhenti ketika salah satu switch ngehang. Untuk menghindari tersebut, kita bisa memblokir salah satu interface-nya. Misalnya FA01 itu diblokir. Nah, paketnya itu tidak muter-muter, maka tidak akan terjadi looping. Lebih paham? Di sini langsung saja saya akan praktikkan ya. Di sini saya akan menambahkan 3 switch. Lalu saya akan hubungkan menggunakan kabel otomatik. Dan ini dari switch ini ke sini. Topologinya itu seperti ini. Sini untuk lihat listnya itu akan saya nonaktifkan ya. Sini kalian ke option. Sini untuk link listnya itu sudah tidak ada. Nah, jadi untuk topiknya ini berarti untuk paketnya itu pasti muter-muter. Nah, maka akan terjadi looping. Nah, agar tidak terjadi looping, kita harus memblokir salah satu interface atau salah satu portnya. Untuk menentukan port mana yang mau diblokir, itu ada teorinya. Nah, selanjutnya itu tentang teori menentukan blocking. Misalkan saja untuk switch paling atas itu dinamakan AA, lalu switch yang kanan yang ini, lalu switch yang kanan itu yaitu BB, lalu di sebelah kiri itu namanya CC. Nah, untuk bilangan desimal itu ada 10. Desimal itu ada 10, yaitu 0 sampai 9. Nah, misalnya A itu angkanya 10, B itu 11, dan C 12. Untuk mencari port mana yang akan diblokir, kita itu akan mencari dulu root bitnya. Cara untuk menentukan root bitnya itu dengan cara harus mencari root ID-nya terlebih dahulu. Nah, root ID itu bisa dicari dengan 2 cara. Itu bisa dicari dengan 2 cara, dari priority 32768 dan dari MAC address terkecil. Nah, untuk priority semua switch itu secara default priority-nya sama, yaitu 32768. Nah, jadi untuk menentukan bridge ID kita itu bisa terlihat dari MAC address terkecil. Nah, misalnya tadi untuk switch yang A, jadi untuk MAC address-nya itu misalnya 10, lalu switch BB MAC address-nya 11, lalu switch CC itu MAC address-nya 12. Nah, kita harus menentukan dari MAC address terkecil. Berarti MAC address terkecilnya itu switch AA. Dari switch AA 10, berarti kedua port dari switch AA itu adalah desain port karena dua portnya itu menyala. Lalu berarti tinggal 2 switch BB dan CC. Kedua switch ini itu dinamakan dengan non-root bridge. Nah, di salah satunya itu akan ada port yang menuju langsung ke desain port, yaitu berarti dari switch BB itu yang 0/1. Lalu jika dari switch CC juga 0/1. Nah, port yang menuju langsung ke desain port atau port yang menyala dari root bridge itu dinamakan dengan root port. Berarti yang di atas itu dinamakan desain port, lalu yang dinamakan root port. Nah, berarti tinggal yang 2 port bawah. Dari 2 interface ini kita itu cari juga MAC address terkecilnya. Nah, MAC address terkecilnya itu milik switch BB, yaitu 11.11. Lalu CC 12.12. Nah, BB itu dinamakan desain port juga, berarti ditinggal yang CC. Nah, berarti switch CC itu portnya akan diblokir karena cuma tinggal yang switch CC. Nah, port yang diblokir itu dinamakan dengan alternate port. Nah, selanjutnya saya akan mempraktikkan menentukan root bridge dari MAC address. Nah, tadi kan kita sudah praktik STP. Kita harus mencari dulu yang namanya root bridge. Untuk mencari root bridge, kita bisa mencari bridge ID. Nah, bridge ID itu bisa dilihat dari priority. Karena priority semua switch itu sama, yaitu 32768. Maka kita akan mencari MAC address terkecilnya. Kita bisa buka switch yang switch saat kita bisa buka switch ya, teman-teman. Di sini kita bisa masuk ke enable ya. Dan conf enable, kemudian kalian bisa nanti lalu kalian bisa ketikkan show interface VLAN 1 C3 Nah, kalian bisa lihat pada bagian address is ini teman, bagian address is 1. Nah, ini sudah teman-teman. Kita masuk ke enable terlebih dahulu ya. Ini berarti MAC address-nya. Nah, setelah itu kita kalian copy ya. show interface VLAN
Plan 1 ya teman-teman. Lalu kita bisa buat note jika sudah. Nah, bisa kalian lihat pada address is itu. Sudah semua. Nah, untuk menentukan bagaimana cara melihat MAC address kecil, kita itu bisa membacanya dari depan. Kalau yang ini kan 00, ini juga 0. Tapi ini yang sini 0, ini 0, dan ini E ya teman-teman. Jadi kita lihat lagi yang hexadesimal. Nah, untuk hexadesimal itu bilangannya adalah 14, berarti dia itu kan besar. Lalu kita coba lagi untuk menentukan ini sama ini ya teman-teman. Nah, kita coba lihat ya teman-teman. Kita coba lihat lagi. Nah, di sini itu 1 lebih kecil dari 2. Nah, selanjutnya untuk cara kita mengecek mana yang terkecil, kalian bisa di sini. Jadi ini itu yang 007, lalu ini itu yang 0030. Nah, bisa melihat pada Itu berarti kita bisa namakan dengan root bridge. 14, sedangkan yang 4 itu lebih kecil teman-teman, dan yang 6 itu lebih kecil ya teman-teman. Nah, ini berarti kita bisa namakan dengan root bridge. Bridge. Nah, terus untuk kedua port dari root bridge itu kan pasti akan nyala. Nah, ini dinamakan dengan design port. Ini juga desain port ya di bawah sini. Lalu dari masing-masing switch ini kan terhubung ke switch 3. Nah, kita cari cara tercepat menuju switch 3. Berarti kan dia mulai FA02 ini juga dengan root port, karena port tercepat yang menuju ke root bridge. Nah, setelah itu kalian tambahkan root bridge, dan sini kita tambahkan design port. Nah, sini juga bisa. Nah, selanjutnya kita akan mencari Nah, terus berarti kan tinggal yang 0. cari ke switch 3 teman-teman. Nah, perhatikan. 0 slide 1 dari switch 1. Nah, untuk menentukan mana yang mau Kita kita harus mencari MAC address terkecil. Nah, kita coba lihat di sini. Kalau ini juga 0, lalu yang kedua juga 0. Terus yang ketiga itu ya teman-teman. Dengan root port teman-teman. Tadi itu kan nilainya 14, nah berarti yang itu terbesar. Terus yang 0 kecil berarti dinamakan juga dengan design port. Port yang akan dibongkar itu di switch 1, interface 0 slice 1 ya. Berarti kita namakan dengan alternate. Nah, untuk melihat apakah ini benar port yang blokir, kita coba nyalakan lagi di option. Nah, di sini kita coba nyalakan lagi ya, supaya kita bisa melihat apa yang mana yang diblokir. Lalu di Disney balik orang.
Itu biasa. Jadi port ini itu yang portnya dinamakan dengan alternate port. Sini itu kita akan membahas tentang cost itu sebenarnya sama saja dengan root port, yaitu router tercepat bisa terhubung ke root grid. Nah, router tercepat ini bisa kita lihat dari cost atau bandwidth-nya. Sini saya akan tambahkan dulu. Kita tambahkan juga alternatif port. Nah, port ya teman-teman yang sudah kita akan menyalakan, kita akan mengecek ya teman-teman. Kita checklist di bagian showing lights. Nah, bisa kan lihat sini yang akan kita blokir nantinya teman-teman. Pokok salah apa nih? 10 MB. Salah nih, enggak benar. Buat di sini kita ketikkan cost benar Sama dengan 10 MB sama dengan selipuknya gue malah apalagi terus 1 MB sama dengan 4 sama dengan 19 ya. Nah, masing-masing saldo ini costnya yaitu 100 MB. Nah, saya akan tambahkan not dulu. Turun mana? Bisa dengan kocok. Config. Ini kok. Masalah. Sini kita sudah masuk ke enable dan config. Nah, itu pintanya do Di sini saya menambahkan tadi kan satu ini teman-teman. Untuk ngeceknya kita bisa coba di shift 2. spending Kita coba lagi. spending strip 3. Enter kita masuk. Selanjutnya kita bisa terapkan kita kebetulan dengan Nah, kita bisa lihat di show spending address-nya, min cost-nya interface rank itu kan 19. 5 sampai 6 5 sampai 7. Nah, bisa kalian lihat pada kosnya Tadi itu 19 ya cost yang 19 itu yaitu 100 MB. kode terang. Kemudian kita lakukan juga di multi-layer switch. Nah, ini berarti kalau cost dari masing-masing jalur ini itu 100 MB. Selanjutnya kita akan memanipulasi bandwidth-nya. Berarti kita akan memanipulasi bagian cost-nya. Nah, kita akan ke konfigurasi di switch 2 saja. Kita masuk dulu ke interface ya. Interface FA01. Terus kita ketik Di sini kita ketika di interface rank FA 0/1 sampai 2 sampai 3. Kemudian kita ketikkan switch port terang encabulation. Kita kan Nah, di sini itu ada yang 10, ada juga yang 100. Terus ada juga yang auto. Di sini saya akan pilih 10 saja. di interface FA 0/1 teman kita enter. Kemudian kita tekan switch port mode terang Speed 10. dan di sini ada beberapa pilihan yaitu 10, 100 dan auto. Di sini saya akan mencoba yang 10 saja. Kita tekan speed 10. Kita enter. Jadi kita tekan to show. Terus kita ketikkan print to show ya. Ini min free ya teman-teman. Kita enter. Nah, bisa kalian lihat di sini A1 sudah ya teman-teman. Yaitu costnya 100. Nah, di sini benar ya. Bisa kalian lihat di sini untuk cost di interface FA01 itu sudah 100 ya teman-teman. Ini. Tadi kan untuk costnya itu 19. Sekarang costnya menjadi 100. Berarti untuk cost 100 dia pakai yang 10 MB. Nah, di sini saya juga akan menambahkan materi tentang bagaimana memanipulasi root bridge. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan materi tentang Jadi untuk root bridge-nya itu kan tadi di switch 3. Nah, sekarang saya akan berubah untuk root bridge-nya. Nah, sekarang kita bisa masuk ke switch 1. Ketik spending min 3.
VLAN 1 priority. Lalu tanda tanya ya. Akhirnya kita bisa masuk ke switch 1 ya teman-teman. Kita enter. Nah, jadi untuk priority-nya itu bebas selama range-nya itu 0 sampai 6. Nah, setelah itu kita 6144. Nah, kita coba ketik min 3 VLAN 1 3 ya teman, seperti ini. Terus kasih tanda tanya. Nah, di sini bisa kalian lihat untuk range-nya itu 0 sampai 6140 ya teman. Dan di sini kita ketikkan yang 1827. 1827. yuk. Nah, setelah itu Berarti 1827. enter ya teman. Nah, di sini itu ada priority yang bisa kita gunakan. Kita copy saja perintahnya. Di sini saya akan menggunakan priority yang Copy saja perintahnya ya teman-teman. 2867. Kita copy. Nah, setelah itu kita akan memakai yang 2867 ya teman-teman. Ini 2867 yuk. Mana tak ulang tulisannya? Ulang config. Oke, dua piece ya ternyata. Tiga udah kena tuyus, mau. Nggak melu-melu Kita ketik lagi. Spanning 3 VLAN 1 priority. Hanya registrasinya ya, nanti kan kalian bisa pakai WebP, bisa pakai data. Tapi yang penting WhatsApp-nya namanya buat registrasi masuk ke aplikasinya. Kita kalau udah punya bisa atau juga apa? Berarti kamu yang penting namanya aktif kan? Namanya masih. Kalau beli itu belinya by Kalau tadi kan untuk priority defaultnya 3276. Oh, cetakannya. Terus kita pilih yang ini ya, kita pilih yang Nah, kita ketikkan 28672. 2867 teman. 28672. Ini kan priority paling kecil. Setelah itu kita enter. Ini ya. Ini yang paling kecil. Nah, berarti switch 1 itu sudah menjadi bridge. Nah, sekarang kita coba percepat saja. Kalau yang ini ada lokasinya jelas di sini, lokasinya terus foto. Nah, berarti sekarang load-nya sudah berganti ke switch 1. Selanjutnya kita cukup percepat saja ya teman-teman. Kan ini untuk port yang diblokir itu sudah pindah ke switch 2. Kita kembalikan saja. Nah, setelah itu kita kembalikan saja ya teman-teman. Kita pakai yang default ya teman-teman, yaitu 32768. Nah, bisa kalian lihat ini sudah terganti ke switch 2 ya teman. Setelah itu kita akan kembalikan lagi. Kita ketikkan Terus saya juga akan bahas tentang prevalence spanning tree atau bisa disingkat VPCTP. Nah, jadi ini itu adalah informasi penting dari spanning tree setiap VLAN-nya. Jadi setiap VLAN itu punya informasi penting dari spanning-nya. Kita buka switch 1. Lalu di sini saya buat VLAN 2 dan VLAN 3. Nah, selanjutnya kita akan membuat tentang PVC-TV ya teman-teman. Jadi semenut kita akan membuat PVC-TV, yaitu kita masuk ke switch 1. Setelah itu kita akan membuat VLAN 1, Terus ketik to show. Kita ketikkan VLAN 2, yaitu VLAN 3. Spanning tree. Setelah itu kita keluar. Di sini itu ada informasi tentang Ketikkan ini ya, show spanning min tree ya teman-teman. tentang VLAN 1. Terus kita coba terangkan semua switch-nya. Berarti untuk semua switch itu terhubung melalui interface L01 dan juga L02. Nah, bisa kalian lihat di sini sudah terdapat informasi VLAN 1 ya teman-teman. Nah, ini untuk konfigurasi terangnya itu kita samakan saja. Masuk ke interface 2. Nah, setelah itu kita juga akan masuk kepada interface FA01 sampai FA02 ya teman-teman. Kita ketikkan dengan interface rank Sampai itu ya. FA1 sampai 2 ya teman-teman. Lalu switch port mode. Lalu kita enter, kita ketikkan switch port
mode terang ya teman-teman. Kita lihat. Nah, jadi juga kita akan menyamakan kepada switch lainnya. Loh, kok kuning? Jadi semua switch sudah saya terangkan, lalu saya akan buat VLAN dulu di VLAN 2 dan 3. Terus kita ketik Nah, di sini saya sudah menerangkan semua switch. Kita akan membuat di sini kita akan membuat VLAN 2 dan 3 teman-teman. Kita buat terlebih dahulu. di sini untuk informasi untuk VLAN 1 VLAN 2. dan VLAN 2. Setelah itu kita masukkan VLAN 3 juga teman-teman. Spasi. Nah, di sini juga ada informasi Nah, kita juga kita ketikkan yang VLAN 3. Materi selanjutnya di sini saya akan membahas tentang bagaimana cara memanipulasi root bridge di setiap VLAN. Nah, ini akan saya singkirkan dulu ya teman-teman. Kita Singkirkan. Nah, terus saya akan tambahkan 2 PC ya teman-teman. Nah, kita ke materi selanjutnya. Di sini saya akan menyingkirkan itu dulu teman-teman. Nah, terus saya akan tambahkan area. Itu kita tambahkan pada PC satunya. Maaf ini kita balik terlebih dahulu ya teman. Yang sempit sih. Ya seperti ini apa? Dia nambah ke color ya, gue nyoba ireng. Ini kalian select fill color, kalian pilih jika sudah kalian oke ya. Sampai di tempat saya akan warnanya tapi bisa juga dan 4. Nah, sekarang kita tambahkan teman-teman. Di sini Terus saya akan tambahkan ada switch 2. Kita buat dulu. Kita ketikkan VLAN 2 kita akan to show spanning new VLAN. Kita lihat di sini sudah tertanggal VLAN-nya. Nanti kita akan masukkan pada switch teman-teman. Kita lihat masuk. Kita lihat itu masuk VLAN 2. Kita akan cek dengan to show spanning new VLAN. Kita lihat di sini juga sudah VLAN 2-nya. Kita spasi. Nah, jadi kita sudah VLAN 2-nya teman-teman. Saya akan tambah dulu VLAN 2 di switch 2. Jadi, terus selanjutnya kalau kita sampai lanjutan. Nah kalian nanti kita akan membuat si VLAN 1 atau PC 1 terhubung kepada PC 3 melewati switch 2 teman-teman. Nah, di sini sudah ada VLAN 2-nya. Lalu saya akan coba cek lagi di switch 1.
sini sudah ada VLAN 2 dan sudah ada VLAN 3 nya. Ini juga sudah. Saya akan membuat, kalau misalkan VLAN 1 mau saling berkomunikasi, berarti dia itu lewatnya muter. Misalnya dari PC 3 mau ke PC 1, kita akan menemukan berarti dia muter lewat switch 2, lalu baru ke switch 1, nanti ke PC, kita nanti kemudian ke PC, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu membuat STP. Ini saya akan langsung membuat STP ya. Di sini bisa lihat di sini ada MAC address-nya. Ada switch yang sama. kita sambungkan menggunakan kabel otomatis. Di sini tadi kita kasih tekan to show interface. Pilih teman. Satu kita. Di sini kita akan modifikasi address-nya. Kita copy. Jadi kita akan menambahkan host yang ini sudah. Kita seperti ini portnya. Kita terangkan dulu kedua switchnya ya. Berarti kan dia sama-sama pakai yang 0/2 dan 0/1. Ini juga pakai 1 dan 2. kita masuk ke mode enable. Kita ke interface rank. Nah, saya itu kita coba menggunakan mouse di sini dengan input Lalu switch port. seperti ini sudah. Nah, bisa kalian lihat di sini ada dua interface, interface 1 dan interface 2. Nah, yang paling yaitu interface F01 dan ini F01 itu hanya sebagai teman-teman. Nah, yang sedangkan F01 itu untuk ports berikutnya. Nah, sini juga bisa lihat di sini nanti kita bagian nah, karena kalian bisa lihat dari metodenya yang kecil yang mana. Kita ketikkan Ini untuk semua switch itu sudah saya terangkan. kita ketikkan dengan Di sini itu akan ada dua interface. Ini interface yang pertama min free dan ini interface yang kedua. satu priority ya teman-teman. Nah, kita akan mencari root bitnya. Kita buka switchnya. Lalu kita kasih contohnya. Nah, lalu di sini saya akan menemukan angka itu dari 0 sampai 6144 ini. Ketikkan to show. Nah, jadi kita enter. Maaf, kita VLAN kita hapus dulu priority-nya, lalu kita tambahkan tanda. untuk ininya itu sini sudah muncul ya. Ini kita Nah, sini sudah ada namanya primary dan secondary. Yang primary itu nantinya akan menjadi root base. Nah, sedangkan yang secondary itu yang non-root base ya teman-teman. kita tambahkan ke note ya teman-teman. Nah, setelah itu kita akan memakai yang primary ya teman-teman. Kita ketikkan primary ya teman-teman. Seperti ini. Setelah itu kita enter, kita cek dengan to show start. Terus Kita yang ini enter. juga kita buka ya, yang switch 2. Nah, bisa melihat pada FA03 itu menjadi disnight port ya teman-teman. Kita exit dulu. Kalau ketik do sh in Nah, setelah VLAN itu kita bisa 1. klik next. Nah, ini sudah keluar Nah, di sini bisa MAC lihat address-nya. Jika sudah kalian copy, menjadi hijau ya teman-teman. kita kena. Lalu kita bisa bandingkan MAC address mana yang kecil. Sini kita bisa Satu ya teman-teman. ketik Setelah itu kita enter, kita ketikkan speed 10. Kita enter, kita cek dengan kita keluar terlebih dahulu. Setelah itu kita cek dengan to show scan ya teman-teman. Kita enter. Dan sini bisa lihat seperti ini. Nah, kedua part di root bit itu pasti akan menyala. Jadi FA02/1 dan FA0/2 itu dinamakan design port. Nah, switch 2 ini itu untuk menentukan port yang terpilih itu ada aturannya. Jadi kalau posisinya sama yaitu 19, kita akan mencari root port yang terkecil di sini. Sini antara FA01 dan FA02. Yang terkecil itu kan FA1. Jadi di sini yang menyala itu FA01 atau yang menjadi root port, sedangkan yang FA02 itu dia akan menjadi alternative port atau port yang terblokir ya teman-teman. Jadi dalam terblokir switch ini kita bisa menentukan root port dan mana port yang terblokir dengan nilai interface yang paling kecil. Nah, tapi itu tidak berlaku di topologi. Jika switch sebelumnya, sekarang kita akan menyesuaikan switch 2 ini yang akan menjadi root bridge. Kita bisa pindahkan enggak kok dong. Apa Ini ngapain lagi sih? Kok tinggal ini. Oke, biar nanti kan selesai kok. Ini benar saya oke, saya paham sih kan sudah pakai. Ya, lari. Atau please nanti kalau FDW. root portnya itu harus nyala sehingga kita akan konfigurasi. Di sini kita akan bisa masuk ke switch 2. Love you. Oh iya. Kita bisa ketikkan
Nah di sini bisa kalian lihat, nah yang pertama Ini. tadi itu masih ikut ya teman. Di sini saya sudah mendekati dengan benda yang sama. Di sini sudah terjadi body forwarding teman. Viran 1. Nah selanjutnya kita ke materi yang berikutnya teman. Nah di sini bisa kalian lihat, di sini masih orange di hijau. Di sini kita akan membuat agak hijau ya teman. Lalu tanda-tanda ya. Nah, di sini kita bisa masukkan angka 0 sampai 661440. Nah, kita akan hapus dulu prioritinya ya. Nah setelah itu, Sini tanda tanya. tangannya kencang harus. Nah, untuk itu sama dengan kita mengganti prioritasnya. Di sini kita akan Kalau kita mau mengganti prioritas itu kan kita harus menggunakan angka di sini, nggak perlu menggunakan angka tersebut. Sama dengan Tapi kita menggunakan perintah root karena kita akan mengubahnya menjadi root bridge. Sini kita bisa dan ketikkan ini sama dengan 50 jadi sama. root. Di sini belum komplit ya, jadi kita akan Kita juga akan ketikkan mengetikkan ulang forwarding kesan datanya ya teman-teman. dengan Nah, di sini di dalam root itu ada primary dan secondary. Kalau primary itu akan jadi root bridge, sedangkan secondary itu dia akan jadi non root bridge, sehingga kita akan menggunakan primary karena kita akan menjadikannya karena kita bisa kita kirim teman. akan menjadikannya sebagai root bridge. Sini kita bisa ketikkan ya. Kita bisa ketikkan spanning strip tree villain 1 root primary menekan to as a in villain bisa spanning Kuningan dua. Kuningan dua. Baik, kuningan besar. Oh, begini. Nah, kalian bisa lihat pada FA0/2 itu menjadi designer port yang tadinya alternate port ya teman-teman. Juga Sini kita bisa lepas satunya. Jadi kita akan hubungan kembali menggunakan FA ini teman. klik next. Nah, di sini Nah itu kita bisa masuk ke switch kedua. Kita di sini FA02 itu sudah hijau. Ya, artinya switch 2 sudah menjadi root bridge. kita bisa Nah, FA02 sedangkan FA0/2 di switch 1 itu menjadi alternate port atau port yang terblokir teman. Sini kita masuk ke switch yang pertama. kita bisa cek dengan dulu show kan teman kita lihat. Nah lu Iva, Kita bisa masuk ke interface yang FA0/1. ini langsung forwarding sih kalau misalnya istilah nyepenya emang ya iya nggak bagus sih. Oh, kita bisa ketikkan speed 10. Kita exit. Kita cek dengan perintah itu show span. Banyak banget deh. Apa dulu sama dulu. Kita cek dengan show span. Nah, di sini FA01 itu masih blok ya. Lalu yang FA/2 itu dia listening. Kita cek lagi ya teman-teman. Nah ini bisa melihat FA03 itu aslinya sih, tapi sini saya masih forwarding dong. Nanti sudah kita percepat saja. Karena perintahnya itu detik, kita cek dengan perintah yang sama. To show span. Ini FA2 itu masih root learning 19. Nah Kita cek lagi ya teman-teman. Aku alhamdulillah ya Allah. Sudah root forwarding ya teman-teman. Tadi kan FA0/2 itu listening learning. Sekarang sudah menjadi forwarding. Nah, ini merupakan cara agar FA0/1 itu yang diblokir. Nah, tadi kan saya bilang kalau mencari port mana yang diblokir itu melihat interface terkecilnya. Ketika interface terkecilnya yaitu FA0/1. Nah, karena kita sudah bahas speednya hingga interface-nya terkecilnya yaitu FA0/2. Sukses. Ayo lebih dulu deh. Selanjutnya itu port FTP 100. Itu tidak langsung hijau ya teman-teman. Tadi berwarna oranye. Karena dia hijau, tahapannya di sini kita bisa buat terlebih dahulu. Lalu kita buat kembali. Ini sih kayak video pak. Entar kuning pak. Nah, lalu kita bisa masukkan switch yang kedua. MBT. Kita bisa lihat ya teman-teman. Besok ya bu. Itu SH. Kali kamu lihat itu SH span. Nah, di sini untuk FA0/1 itu masih listening. Lalu kita coba freeze time. Di sini karena freeze time itu 15 detik, sekarang dia sudah hijau. Kita bisa Belum 1 bulan dong. bisa cek lagi dengan. Nah, sekarang FA0/3 sudah menjadi listening ya teman-teman. Cukup sekian pembahasan kali ini, semoga bermanfaat. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.